Kemudian selanjutnya adalah 3 kriteria menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik. Ya. Pertama, memang masalah harus merupakan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih, gitu ya. Jadi masalah-masalah itu biasanya diajukan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, gitu ya. Apakah A terkait B, bagaimana A, bagaimana B, apakah motivasi belajar dan hasil belajar. Masalah juga harus dinyatakan secara jelas, tidak ambigu, tidak menimbulkan makna yang ganda, gitu ya. Masalah juga dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara yang menyiratkan adanya pengujian yang bisa dilakukan secara empiris. Dari mulai mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan yang tentunya untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari solusi dan penyelesaiannya, ya. Termasuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dapat juga dilakukan dengan cara bagaimana kita harus bisa mengelompokkan sekaligus membuat analisis, memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis yang tentunya didasarkan pada experts seorang peneliti itu sendiri. Dan dalam mengidentifikasi masalah perlu diperhatikan adalah 3 hal ini: esensial, urgen, dan manfaat. Ini harus menjadi landasan kita, ya. Esensial tentunya masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan yang paling utama atau paling penting di antara masalah yang ada. Urgen, jadi masalah akan dipecahkan, mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Manfaat, tentunya masalah ini mempunyai manfaat apabila bisa dipecahkan. Kemudian teori ilmiah, ini masih berkaitan dengan komponen, ya. Jadi penelitian pada hakikatnya adalah bagaimana suatu kegiatan ilmiah itu memperoleh pengetahuan yang benar tentang satu permasalahan yang dihadapi, ya. Jadi knowledge itu yang diperoleh dari penelitian bisa berupa fakta, bisa berupa konsep, generalisasi, bahkan teori, kan kemarin. Nah, teori merupakan alat analisis atau paradigma yang digunakan oleh manusia untuk bagaimana bisa mengupas masalah yang sedang terjadi dalam sebuah riset. Jadi teori ibaratnya sebagai sebuah pisau untuk membelah sebuah roti, ya. Jika dapat menggunakan pisau dengan tepat, maka secara tepat pula hasilnya akan memuaskan. Nah, ini akan sangat tergantung dari seorang peneliti bagaimana menggunakan pisau itu. Nah, agar
omongkan gitu ya. Ada yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian ya. Titik perhatian dalam sebuah penelitian ya. Nah, kalau komponen, jadi komponen dimaksud penting dan atau dalam menarik kesimpulan dari suatu penelitian ya. Jadi bisa juga ini Sugiono mengatakan bahwa segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan, itu disebut dengan variabel. Jadi variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian. Jenis-jenisnya ada variabel bebas atau terikat ya. Orang sering menyebutnya independen, stimulus, prediktor ya. Ada variabel aktif. Variabel aktif ini adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Jadi yang tidak dapat dimanipulasi atau dengan kata lain variabel yang memang sudah melekat dan merupakan suatu ciri dari subjek penelitian itu sendiri. Ada variabel kontinu, ada variabel yang berkaitan dengan jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal juga. Nah, ya. Kegunaannya ya tentu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, mempersiapkan metode analisis pola data, dan untuk pengujian hipotesis nanti kegunaan variabel itu. Ya. Nah, variabel penelitian yang baik itu haruslah relevan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian di awal. Bisa diukur, bisa diamati tentunya ya. Selain bisa diukur diamati dalam suatu penelitian, variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Itu sering juga disebut dengan faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Oleh sebab itu, variabel penelitian yang baik dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasikan, didefinisikan secara lebih detail, secara lebih operasional dengan jelas dan tegas agar nanti di kemudian hari tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan maupun pengolahan data termasuk dalam pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana memulai sebuah penelitian ya, seperti pada gambaran-gambaran konsep sebelumnya bahwa untuk melakukan sebuah penelitian ya, penelitian kuantitatif itu harus berawal dari teori dulu ya. Ada nggak teorinya ya, kemudian fenomena masalah dikembangkan. Setelah fenomena masalah dikembangkan ya, kita harus bisa mendefinisikan, mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, dirumuskan, lalu membuat tujuan, baru membuat desain penelitian. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.